Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan etika dalam auditing. Anggota kelompok kami adalah Ayu Pupuh Anitasari, Alda Anugrah, Ahmad Burhanuddin, Bayu Permana, Muhammad Fikri Ali, dan Maria Margareta. Etika dalam auditing. Etika auditing adalah suatu sikap dan perilaku mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi. Etika dalam audit adalah suatu prinsip untuk melakukan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud, yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Kepercayaan publik. Yang pertama adalah profesi akuntan memegang peranan penting di masyarakat. Yang kedua, kepentingan publik merupakan kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Auditor harus selalu bertanggung jawab terhadap laporan yang diperiksa dan mengeluarkan hasil yang sebenar-benarnya jujur dalam bekerja. Menurunnya kepercayaan publik kepada auditor dapat membuat auditor tersebut kehilangan banyak klien. Oleh karena itu, seorang auditor harus memiliki sikap independensi. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari konflik kepentingan, profesional, dan memiliki kewajiban bertindak melayani kepentingan publik serta menjaga dan menghormati kepercayaan publik. Tanggung jawab auditor kepada publik. Publik akan menuntut sikap profesionalitas dari seorang auditor, komitmen saat melakukan pekerjaan. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya bertanggung jawab kepada klien yang membayarnya saja, melainkan tanggung jawab kepada publik. Publik akan mengharapkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawab sebenar-benarnya dan sesuai dengan kode etik profesional AKDA. Tanggung jawab dasar auditor. The Auditing Practice Committee yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practice Board di tahun 1980 memberikan ringkasan tanggung jawab auditor. Yang pertama, perencanaan, pengendalian, dan pencatatan. Yang kedua, sistem akuntansi. Yang ketiga, bukti audit. Yang keempat, pengendalian intern. Yang kelima, meninjau ulang laporan yang relevan. Tanggung jawab dasar auditor. Di Salam Kode Etik Profesional AKDA ada 3 karakteristik dan hal-hal yang ditekankan dan dipertanggungjawabkan oleh auditor kepada publik. Yang pertama, auditor harus memposisikan untuk independen, berintegritas, dan objektif. Kedua, auditor harus memiliki keahlian teknik dalam profesinya. Yang ketiga, auditor harus melayani klien dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Independent auditor. Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independen juga berarti adanya kejujuran dalam diri, pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam menyatakan hasil pendapat. Independensi auditor. Ada 3 aspek independensi auditor. Independensi dalam fakta, auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi dan objektif. Independen dalam penampilan. Pandangan pihak lain terdapat diri auditor dengan melaksanakan audit. Yang ketiga, independen in competence. Independensi dari sudut keahliannya. Independensi dari sudut keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor. Independensi akuntansi publik mencakup 2 aspek, yaitu independensi sikap mental dan independensi penampilan. Dasar, modal, dan regulator mengenai independensi akuntansi publik. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan
berdasarkan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi berkaitan dengan efek. Penilaian kecukupan peraturan perlindungan investor pada pasar modal Indonesia mencakup beberapa komponen analisa, yaitu ketentuan isi pelaporan komitmen atau perusahaan publik yang harus disampaikan kepada publik Bapepam, ketentuan Bapepam tentang penerapan internal kontrol pada emiten atau perusahaan publik, ketentuan Bapepam tentang pembentukan komite audit oleh emiten atau perusahaan publik, ketentuan tentang aktivitas profesi jasa auditor. Peraturan pasar modal dan regulator mengenai independensi akuntansi publik. Wewenang Bapepam memberikan izin persetujuan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan perundang-undangan terhadap pasar modal, dan melakukan penegakan hukum. Tugas pengawasan Bapepam memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dan laporan keuangan. Peraturan pasar modal dan regulator mengenai independensi akuntansi publik. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bapepam antara lain Peraturan Nomor 8.A.2 garing Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP 20 garing PM garing 2002 tentang independensi akuntansi yang memberikan jasa audit di pasar modal. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 1. Periode audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang menjadi objek audit, review atau atestasi lainnya. 2. Periode penugasan profesional adalah periode penugasan oleh melakukan pekerjaan atestasi termasuk menyiapkan laporan kepada Bapepam dalam lembaga keuangan. 3. Anggota keluarga dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak, baik di dalam maupun di luar tanggungan dan saudara kandung. 4. V kontingen adalah VE yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu, di mana jumlah VEE tergantung pada temuan atau hasil tertentu. Jadi, kesimpulan dari beberapa jurnal dan referensi yang saya peroleh dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini auditor juga harus memiliki etika-etika perilaku profesional yang sangat penting dalam lingkup auditing sebagai panduan mereka agar meminimalisir kecurangan dan kesalahan. Kualitas audit yang diukur KAP yang telah menetapkan 9 unsur kendali mutu yang harus dipenuhi oleh kantor akuntan dalam melakukan profesinya. Auditor harus kompeten dan independen. Etika dalam auditing mencakup kepercayaan publik, tanggung jawab auditor, independensi auditor, serta peraturan regulasi pasar modal dan regulator mengenai independensi auditor. Semua aspek tersebut berhubungan satu sama lain. Di antaranya kepercayaan publik dipengaruhi bagaimana tanggung jawab auditor terhadap profesi akuntan sebagai auditor. Selain itu, dilihat dari bagaimana independensi auditor dalam melakukan auditing hingga menyatakan opini. Bagi perusahaan yang telah listing di BEI, maka auditing harus dilakukan sesuai dengan aturan pasar modal yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Saya ucapkan terima kasih.